Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Om Om Swastiastu, Swastiastu. Salam salam sejahtera untuk semua sobat trader sejahtera ASP. HSP. Untuk sobat trader yang baru berpuasa, berbuka Berbuka juga kami ucapkan selamat buka berbuka. puasa. Nah, malam ini kita akan memulai Untuk webinar yang cukup cukup eh, menarik menarik ya dan sangat berpengaruh dari dari rilis rilis data data non non-farm payroll payroll, average average hourly earning, dan unemployment unemployment Amerika Amerika yang yang cukup dipertimbangkan sebagai bahan untuk keputusan suku bunga dari dari Bank Bank Sentral. Sentral Amerika atau The Fed. Jadi memang Malam malam ini ini kita kita akan akan bahas bahas juga juga beberapa beberapa berita-berita berita-berita paling paling update update yang mungkin berpengaruh langsung terhadap produk produk yang yang ditradingkan ditradingkan oleh oleh trader. Sobat Trader HSB. Oke, Oke, mungkin sebelum dimulai Bu Asima akan membuka acara webinar malam ini waktu dan tempat saya saya persilakan persilakan. Ibu Sima. Oke, baik. Terima kasih, Pak Udah Amin. putus kapan? Selamat datang, Bapak Ibu semuanya. Malam Kapan? ini judulnya cukup menarik ya, Ya strategi memang terkenal nih. Nggak usah di-print. kamu dengan Nggak bisa di-print, kirim ulang gitu ya. Bapak Ibu yang Tapi kan barang aja nyala kan boleh ya. dimatiin dulu ya. Kita nanti gantian gunain mic ya, supaya yang lainnya bisa terima dengan jelas ya. Baik. Ah, Em, Seperti kita webinar, ketahui, webinar. KSB adalah perusahaan pialang Oh, yang regulasi oleh Bapepti. panen 500.000 nanti. Artinya Bapak Ibu tidak perlu Tadi malam khawatir, 500.000 tadi malam. misalnya Bapak Ibu Eh, trading di aja HSP. lagi. Kita 500.000 tadi punya malam. eh, segregat akun di mana dana perusahaan itu terpisah dari dana Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu kalaupun naruh dana di HSB itu akan aman. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk promo, baik nasabah lama dan nasabah baru, Bapak Ibu yang sudah tergabung di aplikasi kita bisa cek di menu promo. Di situ Bapak Ibu bisa melihat untuk nasabah baru ada promonya, untuk nasabah lama pun ada promonya. Kalau untuk nasabah baru itu akun trial $1 ya Pak Yamin ya. Nah, Iya. kalau untuk nasabah lama yang tidak ikut promo nasabah baru, dia bisa join promo kumpulkan poin. Gitu ya. Nah, nanti untuk promo kumpulkan poin itu akan diupdate di hari Senin. Jadi Bapak Ibu yang masih punya poin belum ditukar, jangan khawatir. Di hari Senin, tim promo akan update di aplikasi. Info yang terakhir saya dapatkan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita nanti di jam 19.30 ada data non-farm ya. Saya tidak mau membuang waktu karena Pak Amin waktunya cuma 15 menit sebelum data non-farm keluar dan saya langsung kasih aja untuk Pak Amin menjelaskan strategi kita malam ini apa sehingga Bapak Ibu bisa menyiapkan strateginya pada saat nanti data non-farm keluar ya. Baik, saya persilakan Pak Amin. Monggo silakan. Selamat Selamat malam semua Sobat Trader HSB. Mungkin untuk teman yang masih speaker terbuka, Bapak Final dan Bapak Edison bisa di mute dulu ya. Jadi biar suaranya terdengar dan tidak terganggu oleh Sobat Trader yang lain. Oke, saya langsung aja ini berhubungan waktunya juga sangat dekat dengan rilis data NFP. Hari ini kita akan membahas tentang strategi trading di produk emas dan minyak ya. Jadi memang dengan adanya rilis data NFP dan unemployment average hourly earning ini, pergerakan atau untuk produk tersebut, dua produk ini, oil dan minyak itu akan sangat fluktuatif gitu ya. Mohon maaf, Bapak Final bisa di ini ya, m- mic-nya di mute dulu ya. Ya untuk yang belum di mute, Bapak Edison, Bapak Namun Satlantas Will Jaksel juga. Selamat malam, terima kasih yang udah bergabung malam ini. Eh, Bapak Edison, Ibu Devi, Bapak Final, Ibu Hesti, Bapak Maulana, Bapak Satlantas nih. Ini Ibu atau Bapak Rizky ya, dan Ibu Vina. Terima kasih.
Jadi malam ini kita akan memfokuskan membahas tentang data NFP ya. Jadi data NFP adalah data non-farm payroll, yaitu laporan yang merinci situasi ketenaga kerjaan di Amerika Serikat. NFP ini merupakan angka peningkatan ataupun penurunan sektor pekerjaan di Amerika Serikat dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi ini data monthly atau bulanan yang dirilis tiap bulannya ya. Nah, ini di awal minggu pertama, biasanya hari Jumat itu selalu dirilis data NFP. Nah, di samping itu kita juga akan mencoba melihat rilis data yang bersamaan dirilis oleh data NFP, yaitu unemployment, tingkat pengangguran, dan tingkat pendapatan per jam di Amerika ya. Nah, ini antisipasinya. Pertama, jika memang NFP-nya bagus gitu ya, itu kan akan berimbas terhadap penguatan US dollar. Nah, itu sebaiknya yang dilakukan adalah melakukan aksi jual di misalnya emas untuk komoditas dan minyak untuk mata uang seperti Euro USD dan Pound Sterling USD. Sedangkan untuk indeks seperti Nasdaq, Dow Jones, dan SP500 itu akan terjadi aksi jual atau aksi taking profit dari aksi buy sebelumnya untuk eh, tindakan menghindari aset berisiko gitu. Jadi aset berisiko seperti Ngapain? ini termasuk terhitung sebagai aset berisiko. Nah, kalau memang rilis data NFP-nya ternyata lebih rendah dari ekspektasi, itu yang harus dilakukan adalah melakukan aksi beli di emas dan minyak misalnya, dan mata uang seperti euro dan pound sterling. Sedangkan untuk indeks seperti Nasdaq, Dow Jones, dan SP500 akan terjadi aksi beli ataupun taking profit dari aksi jual Kenapa ya? sebelumnya gitu. Jadi membeli aset berisiko ya. Itu teori dasarnya aja pas rilis data NFP nanti sebentar lagi yang akan dirilis di jam 19.30. Nah, ini saya coba merangkum ada 3 skenario untuk rilis data NFP yang berkaitan dengan data upah ataupun average hourly earning. Jadi memang skenario pertama misalnya jika si NFP ini dirilis atau menambah 50 sampai 150 ribu. Jadi impact-nya kalau memang Belum tahu, upahnya belum di tahu. bawah 5%, ini negatif untuk dolar, positif untuk emas, dan positif untuk indeks seperti Nasdaq, SP500, dan Dow Jones. Sedangkan kalau jika tingkat upahnya itu lebih besar daripada 0,5%, Nih, dulu dulu. itu akan positif untuk dolar efeknya. Jadi eh, jual emas dan jual indeks seperti Nasdaq, Dow Jones, dan SP500. Nah, yang terakhir upah misalnya sama dengan 5%. Itu netral untuk dolar, netral untuk emas, dan netral juga untuk indeks di Amerika ya, seperti Nasdaq, Kan Dow kalau Jones, nanti dan maminya video call, 500. dia mau lihat maminya tuh. Skenario yang kedua, skenario-nya adalah jika data aktual yang dirilis itu di bawah nol, jadi memang minus misalnya gitu ya. Nah, itu sangat negatif impact-nya kalau memang Abah, pertumbuhan adik. upah juga di bawah 0,5% gitu ya. Nah, Hah? sangat positif untuk emas, artinya ada rally penguatan harga emas untuk naik, dan juga indeks di Amerika seperti Nasdaq, Dow Jones, dan SP500. Sedangkan jika pertumbuhan upahnya itu lebih dari 5%, itu negatif untuk dolar, positif untuk emas, dan positif juga untuk indeks. Sedangkan jika upah sama dengan 0,5% itu sifatnya netral ya, baik untuk dolar, emas, dan indeks. Sedangkan skenario yang terakhir itu jika rilisnya ini mirip sama Ya, yang kali. hari ini Kamu ya, suka data kali lah kayak gitu 150 kan. ribu ya. Nah, itu impact-nya adalah positif untuk dolar. Jadi emas juga akan turun juga dengan indeks ya, indeks Amerika seperti Dow Jones, eh, Nasdaq, dan SP500. Lalu jika upahnya lebih dari 5%, 0,5%, itu impact-nya adalah efeknya sangat Ngapain? positif untuk dolar, jadi penguatan dolar yang cukup masif, dan Cari makan. pelemahan yang sangat dalam untuk emas, dan Dia mau pulang. juga indeks Amerika ya. Tanya dulu Sedangkan lah. jika pertumbuhan upah sama dengan 0,5, itu eh, efeknya adalah positif untuk dolar, negatif untuk emas, dan negatif untuk indeks Amerika.
Oke, ini kita akan memberikan sebuah eh, pandangan tentang strategi trading dari Cory Mitchell. Jadi Cory Mitchell itu adalah seorang anggota technical analysis dari Kanada yang memiliki situs Vantage Point Trading. Dia sudah berkecimpung di dunia trading sejak 2005. Jadi dia mempunyai aturan eh, di ini khususnya tradingnya yang paling direkomendasikan adalah untuk mata uang pound sterling USD ya. Jadi di sini jika rilis data itu sudah keluar atau diumumkan, itu dalam 15 menit yang pertama, aturan yang pertama adalah kita hanya melihat dulu ya terbentuknya sebuah mother bar. Jadi mother bar itu adalah satu candlestick yang terbentuk setelah rilis data NFP dan teman-temannya ini. Jadi selama 15 menit itu akan membentuk sebuah mother bar yang besar. Nah, nanti akan diikuti oleh data inside bar ataupun candlestick berikutnya 15 menit berikutnya di atas 19.45 itu ada inside bar. Iya, Nah, tunggu di nak lagi situ tanya Mami adalah dulu. kita harus menunggu kemunculan inside bar di 15 menit kedua, lalu kita memperhatikan harga level tinggi dan level rendahnya, high dan low-nya, itu apakah masih berada di dalam mother bar tersebut, atau sudah mulai menembus harga tertinggi atau terendahnya. Jadi setelah aturan yang ketiga ini, level high low-nya menjadi acuan untuk mengambil posisi trading ya. Nah, kita berharap ini pergerakannya sudah stabil dan mendapatkan profit yang bisa diambil dalam beberapa eh, jarak yang cukup luas gitu, misalnya 30 sampai 60 poin ataupun mungkin bisa sampai 100 poin ya. Nah, di sini jika candle berikutnya menembus harga tertinggi inside bar-nya itu, maka yang harus dilakukan adalah ambil posisi beli. Jadi kalau memang harganya inside bar-nya naik menembus harga tertinggi dari mother bar, itu ambil posisi beli. Dan sebaliknya kalau memang inside bar-nya itu menembus harga low, itu disarankan untuk mengambil posisi jual. Nah, yang ketiga adalah manajemen resiko, yang keempat maaf, manajemen resiko setelah melakukan trading, yaitu kita bisa memasang stop loss 30 poin dari poinnya atau harga entry-nya. Lalu exit point-nya itu adalah 4 jam setelah entry. Jadi misalnya jam 9 itu sampai jam ini ya jam 1 ya. Jadi mungkin kalau misalnya entry-nya jam 8.15 nanti keluarnya adalah maksimal atau jam 12.15. Itu kalau jam 8. Jadi perkiraannya kita akan mengambil posisi adalah jam 8. Jadi nanti idealnya itu keluarnya jam 12. Bocor. Oke, kita lanjut ya. Lalu strategi alternatif untuk yang terakhir dari strategi trading Cory Mitchell ini adalah memasang trailing stop. Trailing stop ini berfungsi untuk menggeser stop loss yang 30 poin tadi. Jadi setiap ada harga ataupun profit yang bertambah, itu kita memasang trailing stop untuk menggeser posisi stop loss sampai stop loss-nya itu adalah profit. Misalnya udah naik dari harga entry sekitar 40 poin, berarti trailing stopnya plus 10, itu stop loss-nya adalah 10 poin, misalnya seperti itu. Nah, ini saya kasih gambaran untuk eh, pola tadi ya, untuk strategi trading di inside Ini bar ini. mau itu Jadi loh, pas katanya. 15 Iya, menit awal itu akan terbentuk sebuah mother bar, itu harga naik ataupun harga turun. Nah, ini dari mother bar di 15 menit awal dari jam 19.30 sampai jam eh, 19.45 itu akan membentuk satu mother bar besar. Jadi nanti setelah jam 19.45 akan muncul sebuah inside bar. Nah, inside bar ini yang akan menjadi petunjuk dari sobat trader untuk mengambil posisi beli atau jual. Nah, kalau memang di jam 19.45 sampai jam 20.00 itu ada penembusan harga high ataupun low, itu baru mengambil posisi. Misalnya menembus harga high kita beli, untuk menembus harga low kita ambil posisi jual.
Kurang lebih seperti itu ya rencananya ya. Apa katanya Santai? Oke, untuk ini update berita terkini ya. Jadi memang kita seperti yang kita tahu, kita akan membahas untuk emas dulu ya. Jadi harga emas ini sudah rally naik harga tertinggi sepanjang masa nih Kenapa dia di nggak mandi minggu dulu? ini. Oh, ada besinya di sana. Dengan harga tertinggi, Terus kenapa dia harus ganti baju? maaf ini ada speakernya Bapak Faiz dan Bapak Chandra, boleh di mute dulu ya. Oke, terima kasih Bapak Chandra dan mungkin Bapak Faiz belum di mute. Oke, jadi berita terupdate ataupun terkini dari emas itu adalah yang pertama, harga ini naik terus nih. Jadi memang dolar itu sebenarnya sempat tenggelam ataupun anjlok dari level tertinggi 5 bulan ya setelah komentar Powell di hari Rabu malam gitu. Jadi memang Powell tetap eh, berencana untuk memangkas tingkat suku bunga The Fed itu sebanyak mungkin 3 kali kita bilang itu memang indeks dolar yang sebelumnya naik 2,8% tahun ini itu sempat anjlok gitu setelah komentarnya Powell pas hari Rabu kemarin gitu. Jadi karena ekspektasi pasar juga terhadap lebih dari 150 basis point itu sudah turun ya menjadi sekitar 75 basis point. Jadi ini merupakan level tertinggi juga di dolar, tetapi setelah pasca komentarnya Powell itu langsung anjlok gitu. Jadi memang walaupun dolar menguat, emas tetap menguat. Itu juga karena udah rilis. Oke, sebentar kita coba cek datanya ya. Oke, sebentar. Nah, ini saya coba tampilin dulu ya, Bro. Ya, kelihatannya. Dah. Oke. Data yang dirilis itu sangat tinggi ya non-farm payroll-nya ya. Naik jadi 303.000. Lalu kita lihat unemployment juga turun. Dan average hourly earning itu average hourly earningnya ini non farm average hourly earning itu 0,3% juga ya. Oke. Jadi ini secara keseluruhan datanya bagus. Mungkin kita bisa langsung cek harga ya. Oke, ini untuk emas ini ternyata harganya turun di 1985 ya. 2285 maaf. Nah, ini juga cukup memberikan eh, dorongan untuk emas mungkin untuk bisa coba testing harga low-nya di sekitar 70 ya, 2270 untuk turun ke sana. Jadi memang ini impact-nya cukup positif untuk dolar, tetapi ini juga sekaligus memupuskan sedikit harapan untuk pemangkasan suku bunga yang lebih cepat karena datanya sangat bagus ya Bu ya. Jadi memang seperti Neil Kaskari itu Presiden Fed di Minneapolis semalam juga memberikan pernyataan yang sangat ekstrim. Dia bilang mungkin aja Amerika itu nggak akan pangkas suku bunga di 2024 ini. Nah itu impact-nya bisa berbalik untuk ini ya emas misalnya jadi turun kalau impact-nya. Oke, mungkin teman yang belum di Bapak Faiz, maaf, bisa minta tolong di mute Pak mikrofonnya. Halo, selamat malam Pak Faiz. Ya, halo. Iya, bisa minta tolong di mute dulu Pak mikrofonnya Pak. Halo, sudah?
Halo. Oke, belum Pak Faiz, maaf, belum termute ini. Bapak Maulana juga masih terbuka ininya mic-nya. Untuk bisa di mute, boleh ya? Minta tolong. Oke, Sudah. kita lihat. Iya, bagaimana Pak? Ini mic-nya sudah. Suara Bapak masih ada. Oh iya. Iya, Oke, bisa oke. di mute nih Pak. Mic-nya Iya. Pak. Oke, terima kasih Bapak. Oke, kita mungkin bisa bahas lagi nih. Teman-teman ada yang sedang trading nggak ya? Mungkin saya akan bahas tentang peluang koreksi atau konsolidasi emas ya. Kalau memang turunnya itu stabil di bawah 70, target berikutnya adalah turunnya sekitar di 2239 sampai dengan 2228 ya. Itu adalah titik koreksi dari 23% harga tertinggi sampai harga terendahnya itu. Untuk Bapak John lagi ngambil buy ya. Ini datanya bagus banget nih Bapak John. Jadi mungkin harusnya bisa dikunci ataupun ambil posisi sell ya. Karena memang kalau kita lihat ini kita lihat bentuk mother bar-nya dulu untuk si emas ya. Sedangkan harga tertingginya di 96, harga terendahnya itu di 80. Nah, kalau memang di 15 menit setelah 19.45 pergerakannya ada menembus harga low dan high-nya, itu mungkin jadi petunjuk pergerakan yang lebih stabil untuk emas misalnya. Sedangkan untuk pound sterling ini juga turun ya sangat-sangat drastis. Ini dari harga tertinggi adalah 2645 sedangkan low-nya 2580. Nah, ini kalau kita lihat di candle nanti jam 19.45 itu pergerakannya akan menembus harga low atau harga high. Kalau melihat dari rilis datanya non-farm payroll, unemployment dan average hourly earning, itu harusnya menguatkan dolar. Jadi untuk mata uang itu sedang melemah ya ataupun dolarnya menguat. Sedangkan untuk emas juga mencoba untuk turun karena efek eh, tambahan dari penguatan dolar. Nah, di samping itu kita juga harus mempertimbangkan ini data yang bagus ini bisa membuat The Fed kembali menunda memangkas suku bunganya di bulan Juni gitu ya. Jadi memang data yang sangat bagus itu bisa menunda, sedangkan tetapi patokannya memang ini ya lebih ke inflasi ya Mas. Jadi tingkat inflasi sudah mendekati level 2% itu akan baru dimulai untuk memangkas suku bunga dari The Fed. Gitu. Jadi itu patokan utama, tetapi data-data yang ekonomi yang bagus juga bisa memberikan indikasi The Fed bisa saja menunda untuk memangkas tingkat suku bunganya. Karena memang tadi malam juga ada pernyataan dari Neil Kaskari, salah satu anggota Dewan Bank Sentral ataupun The Fed, itu mengatakan bisa aja suku bunga di tahun 2024 ini tidak perlu dipangkas karena memang tingkat inflasi yang tinggi. Kalau kita lihat harga minyak ini yang bisa menyebabkan tingkat inflasi masih akan bertahan di level tinggi ya, karena memang harga minyak ini terus naik karena memang ada tensi yang sangat tinggi setelah Israel membombardir konsulat ataupun duta besarnya Iran di Suriah gitu ya. Itu yang sangat berpengaruh. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tentang yang lain bisa diketik ataupun dibuka mic-nya biar kita bisa berdiskusi ya. Untuk si minyak ini kita bisa melihat potensi harga tertingginya adalah di 8765 ataupun di 8825 dulu ya. Jadi memang ini eh, pergerakan rally-nya dikhawatirkan karena adanya gangguan pasokan, yaitu dari Rusia juga memangkas produksinya, OPEC juga berencana mempertahankan pemangkasan produksinya, itu juga sangat mendorong harga minyak untuk naik. Potensi untuk tahun 2024
Dari Bank of America, salah satu perbankan yang terkenal di Amerika ataupun mempunyai skala perbankan besar, itu memprediksi tim risetnya adalah harga puncak tertinggi minyak itu adalah di area 95. Sedangkan kalau saya pribadi kemungkinan area tertingginya adalah 98 ya. Jadi memang rally-nya minyak ini kemungkinan akan terus berlanjut dari dampak eskalasi ataupun tensi tinggi antara Israel dan Iran, termasuk Iran juga sudah mulai mengancam Amerika. Jadi itu yang sangat-sangat besar ya. Nah, ini juga kita lihat emas juga masih bergerak di dalam mother bar-nya ya. Jadi memang belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Juga pound sterlingnya masih berada di dalam mother bar ya. Jadi harga high low-nya masih tetap sama. High-nya di 2644, low-nya misalnya di 2581. Kita tunggu untuk pergerakan selanjutnya. Mungkin teman-teman ada yang bisa mau bertanya, misalnya ini Bapak Tri Rama atau Ibu Tri Rama nih. Izin bertanya Pak, saya trader pemula untuk minimum transaksi saya lihat di live TikTok ada 0,01. Kenapa di HSB tidak bisa? Jadi HSB sebenarnya sudah mengajukan dan sudah di ini ya, sudah tinggal menunggu proses persetujuan aja dari pihak pemerintah untuk bisa mengadakan transaksi sebesar 0,01. Jadi mungkin dalam 1-2 bulan ini sudah bisa ditransaksikan di ASB dengan mikrolot ya, dengan transaksi minimal 0,01. Ditunggu saja dari pengumuman HSB ataupun tim CS maupun tim marketing dari HSB yang akan segera mengabarkan Bapak Tri ataupun Ibu Tri ya. Nanti kalau memang mikrolotnya sudah di launching ataupun sudah diizinkan oleh pemerintah untuk HSB gitu. Memang tidak semua yang sudah bisa memberikan ataupun fasilitas trading mikrolot. Nah, karena itu prosesnya juga cukup panjang dan harus memiliki ISO tertentu untuk bisa mengadakan transaksi trading mikrolot ataupun 0,01. Begitu Ibu ataupun Bapak Tri. Nah, Ibu Devi nanya nih, Pak, jadi setelah keluarnya data NFP ini kemungkinan emas akan potensi bullish atau bearish. Jadi trennya sih sangat bullish ya Bu Devi. Jadi memang harga tertingginya ini sekarang ini di 2296. Kalau memang closingnya weekly ini ataupun malam ini bisa naik di atas 2296, itu sangat bullish karena targetnya masih sangat jauh. Kalau saya perhitungkan itu di paling dekat misalnya 2310, 2325 atau 26, lalu ada 2335. Tetapi potensi tertingginya untuk tahun ini itu bisa saja mencapai 2570 gitu ya. Jadi memang eh, jangka panjang bullish, tetapi bearish-nya ini kita bisa lihat ini adalah konsolidasi ataupun koreksi ya. Jadi target koreksinya adalah idealnya 2228 sama 2182 itu untuk koreksi 23% dan 38% ya. Kalau saya lihat karakternya rally trend bullish ini adalah koreksi 23% aja langsung lanjut naik. Misalnya eh, area ideal untuk ambil posisi beli adalah di 2228 gitu ya. Sama-sama Pak Faiz, sambil belajar sama-sama kita ya. Jadi bearish atau bullish setelah data NFP ini, kalau dari data NFP harusnya bearish ya. Dia akan testing area strong supportnya di hourly, itu di kita cek di sini sama-sama. Itu di area 70 ya. Nah, ini di sini. Nanti next-nya dia akan turun ke 2243 ataupun sebelumnya ada di 56 ya supportnya. Lalu yang terendah kemungkinan adalah di 2228, 2216 dan 2006. Jadi saya sih melihatnya lebih besar kecenderungan untuk bearish ya karena datanya yang bagus, lalu
si Neil Kashkari juga tadi malam memberikan sebuah statement yang sangat-sangat ekstrim, sangat dovish untuk emas gitu ya, tetapi hawkish untuk dolar karena memang dia memberikan wacana bisa aja Bank Sentral tidak melakukan pemangkasan bunga di tahun 2024. Sama-sama Bapak Tri atau Ibu Tri, maaf. Untuk Bapak ini ada bertanya, Bapak Tri, jika profit yang membayar eh, profitnya itu siapa, HSB atau siapa gitu misalnya ya. Jadi memang HSB ini bersifat sebagai perantara. Jadi memang transaksi setiap nasabah HSB itu langsung berhubungan terhadap market internasional ataupun ke bursa gitu ya. Jadi memang kalau profit itu kan sifatnya trading ini sangat liquid ya. Bisa kapan aja di taking profit itu. Jadi memang nanti yang memberikan eh, perantaranya atau sebagai perantaranya HSB yang membayar ataupun melakukan proses penarikannya nanti dari nasabah lalu akan dibayarkan oleh HSB gitu. Jadi yang membayar profit sebenarnya memang secara teknis ataupun manajemen itu HSB, tetapi kalau transaksi itu langsung terhubung ke bursa gitu Pak. Untuk insight bar candle daily atau 5 menit. Insight barnya itu candle 15 menit ya Pak. Nah ini kan 1 menit lagi dia closing nih. Nah kita lihat udah terbentuk harga high low-nya nih. Itu Pak Chandra Franz ya. Jadi memang insight barnya ini dari jam 19.45 sampai jam 20.00. Itu apakah insight bar-nya itu bisa menembus harga tertinggi atau terendahnya. Gitu ya Pak Chandra ya. Untuk Bapak Faiz, untuk nitip invest itu sebenarnya tidak bisa ya Pak ya. Di HSB tidak memberikan layanan penitipan investasi. Jadi memang kita tetap memberikan suatu edukasi yang secara berkelanjutan ataupun pendampingan secara eksklusif dari tim RM ya ataupun mentor pribadi setiap nasabah yang bisa diajak diskusi gitu ya. Jadi Bapak bisa didampingi oleh mentor pribadi sekaligus eh, melakukan edukasi secara berkelanjutan gitu ya Pak Faiz. Ibu Devi, berarti bisa dikatakan untuk bulan April ini potensi bullish lebih besar ya Pak. Eh, untuk ambil posisi aman yang posisi beli itu kisarannya ada dua ya Bu Devi ya. Mungkin bisa diperhatikan di 2228 sama 2182 ya kalau memang tembus di bawah 2206-nya gitu ya Bu. Bapak Rizky juga tanya punten ini ASB spreadnya jadi tinggi karena news. Jadi memang kalau setiap ada news besar ada ini ya pelebaran spread. Makanya tadi kita juga memberikan trading strategi itu tidak melakukan trading pas rilis data karena spreadnya itu melebar karena itu sudah dari ininya ya bursanya sendiri karena banyak kontributor ataupun perbankan yang melakukan transaksi jadi saking cepatnya spreadnya bisa melebar untuk sementara waktu saja. Nah, di atas 5 menit atau 10 menit itu spreadnya akan mulai stabil lagi gitu ya, sobat ya. Ibu Hesti bertanya mau nanya, Pak, ini berarti lebih baik ambil sell atau buy? Kalau dari data sih harusnya ambil penguatan dolar gitu ya. Jadi misalnya di forex itu ngambil posisi sell di euro dan eh, pound sterling misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau di emas itu juga ambil posisi sell gitu ya. Jadi kalau berdasarkan data sih harusnya ambilnya posisi beli dolar dan sebaliknya terhadap produk yang ditransaksikan oleh sobat trader. Pak, tadi candle sebelumnya ada shadow. Termasukkah itu untuk shadow-nya itu kita tadi bahas tentang mother bar ya Pak Frans ya. Jadi ini setelah 47 ini harga belum bergerak eh, menembus harga tertinggi atau terendah. Nah, ini yang disebut adalah candle inside bar gitu ya. Jadi ini pergerakan stabilnya adalah market ini masih
mencari arah yang lebih stabil untuk naik atau turun. Jadi memang kalau mengikuti strategi tradingnya Cory Mitchell, kita masih wait and see nih, karena memang harga belum menembus harga tertinggi atau terendah, gitu ya. Jadi memang kalau ngelihat strateginya masih wait and see. Nanti jam 8, kalau memang candle-nya sudah mulai stabil naik atau turun, baru kita ambil entry gitu ya. Pak Samsurya izin tanya Pak, untuk posisi oil, buy tunggu koreksi di angka berapa Pak? Apakah sekarang bisa buy? Oke, untuk Pak Samsur ya, untuk si oil ini, memang ini kan masih sideways ya Pak ya. Jadi memang kalau idealnya adalah nunggu koreksi gitu ya misalnya. Nah, kalau kemarin kita lihat koreksinya itu harusnya ada di area 8560 sampai area 8520 ya. Kalau kita lihat ini di pergerakan hourly gitu ya. Nah, mungkin area 85 sampai 85 85 sampai 84 itu area ideal untuk ambil posisi belinya ya Pak Samsurya ya. Nah, area TP-nya mungkin bisa dipertimbangkan di area 8690, 8765 sampai 8820 gitu misalnya Pak Samsurya. Ibu Devi, Pak, apa betul kalau potensi dolar melemah, maka kemungkinan besar gold akan menguat? Betul, memang kalau dolarnya melemah, itu kita melihat misalnya khususnya di kasus suku bunga ya Bu Devi ya. Jadi memang kalau adanya pemangkasan suku bunga dari The Fed itu akan berimbas terhadap pelemahan dolar. Nah, itu gold mulai menguat. Tetapi gold menguat ini juga terbantu oleh faktor geopolitik. Jadi tensinya si Timur Tengah ini udah sangat tinggi dan gesekan bisa terjadi antara Iran dan Amerika ataupun Iran dengan Israel sejak dubesnya ataupun kantor kedubes Iran itu dibombardir oleh pesawat Israel hari Senin kemarin atau Selasa gitu ya. Itu sampai menewaskan dua jenderal atau brigjen dari Iran itu yang memicu kemarahan presiden maupun menteri pertahanan dari Iran yang mengancam akan melakukan serangan balasan baik itu ke Amerika maupun Israel. Itu yang sangat ditakutkan oleh market saat ini ataupun saya pribadi misalnya gitu ya. Sama-sama Bapak Rizky, terima kasih. Nah, jadi ini yang sangat menentukan ini. Jadi faktor geopolitik juga menjadi faktor ketidakpastian yang bisa terjadi ataupun berimbas terhadap pergerakan harga dan dolar secara khusus gitu ya. Nah, itulah yang akan menjadi perhatian dari pasar sekaligus kalau oil pun ini produksinya dipangkas itu juga akan mendorong naik. Eskalasi Timur Tengah tinggi itu juga akan naik gitu ya efeknya terhadap oil ya. Emas juga sama gitu. Jadi karena tensinya kita contohkan pas pemboman pertama dari Hamas ke Israel itu harga emas lagi di level terendah di 1810 ya. Itu langsung naik ke 1900 ke 2000 itu adalah efek geopolitik. Dan ini juga kita bisa aja melihat efek kenaikan dari 2.300 ke 2.500 kalau memang ada serangan dari Iran yang diarahkan khusus ke Israel ataupun Amerika. Itu yang sangat berbahaya sih. Kalau dari faktor geopolitik. Kalau faktor suku bunga itu belum pasti. Jadi memang petinggi bank sentral juga ada beberapa pernyataan yang sangat kontra ya. Jadi yang satu bilangnya mau naikin, yang satu lagi misalnya si Nel Kaskari bilang nggak perlu naikin. Sedangkan eh, untuk Powell bilang ada rencana pemangkasan sebesar 75 basis point. Tetapi kita bisa memegang lebih utama adalah pernyataan Powell gitu ya. Kalau memang ada rencana pemangkasan. Cuma syaratnya adalah inflasi harus turun dulu gitu, mendekati level 2%. Kalau itu belum turun inflasinya dari PCE ataupun data inflasi indeks harga konsumennya itu kemungkinannya ya paling cepat jadinya Juni gitu ya. Nah, itu adalah informasi yang terkait dengan emas dan minyak gitu ya.
Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya tentang produk lain yang sedang ditransaksikan. Nah, ini kalau kita lihat juga pergerakan harganya juga masih bergerak di inside bar-nya ya. Nah, kita tunggu sampai jam 8 nih. Kalau harganya ternyata masih di dalam mother bar-nya, itu kemungkinan harganya akan bergerak sideways. Tetapi saya lihat biasanya sih kalau rata-rata itu bergeraknya di atas jam 9.15 mungkin gitu. Itu paling terakhir untuk menembus area tertinggi atau terendahnya mother bar-nya. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi tentang posisi trading ataupun membahas tentang pergerakan produk tertentu, bisa ditulis ataupun dibuka ininya ya, kolom untuk tanya jawabnya ya. Oke, ini saya tampilkan dulu untuk chartnya ya. Atau kalau Bapak Ibu ada yang mau diskusi, mic-nya boleh dibuka ya Pak. Boleh. Boleh silakan Pak. Oke, teman-teman, mungkin Pak Andi, Bapak Chandra, ataupun Ibu Christine, Ibu Devi tadi udah berapa kali nanya, Bapak Edison. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Ibu Heni, Ibu Hesti, Bapak atau Ibu Rizky, Bapak Rivaldi, dan Bapak Samsurya mungkin ada yang ingin bertanya lagi nih kita bahas. Jadi baiknya pasang posisi jam 9. Kalau dari teorinya si Cory Mitchell itu jam 9 juga ini kalau masih bergerak di dalam motherboard-nya itu kita belum ambil posisi ya Ibu Heni ya. Jadi mungkin jam 8 maaf jam 20.00 nanti kalau memang eh, ini sudah ada pergerakan menembus motherboard-nya naik atau turun baru ambil posisi. Jadi mungkin pasang posisinya kisaran jam 8.15 sampai setengah 9 ya Ibu Eni ya. Kalau ngelihat pergerakannya harganya ini masih cenderung lebih stabil ya. Oke Ibu. Mungkin kalau kita lihat ini yen ya. Yennya sih ada indikasi naik, cuman ini sudah overbought juga ya. Nah ini kalau kita lihat di 4 jam juga udah overbought. Di 1 jam sebenarnya ada perbalikan arah sebelumnya yang turun tadi pagi itu di 80-an ya. Nah, ini sedang naik lagi balik arah ke 5170-an. Nah, ini kita lihat dari daily juga dari 4 jam maaf, itu sudah keluar sinyal overbought ya, overbought minor ya. Nah, ini mungkin kalaupun naik kita lihat targetnya di 15 menit ini kemungkinan paling tinggi sekitar 15218, tetapi saya lihat di 15180-an juga untuk yen sudah mulai sangat-sangat terbatas ya naiknya. Mungkin kalau ada yang mau counter trendnya, harusnya sih bisa entry juga ambil posisi jual lagi di sini ya. Misalnya kurang lebih seperti itu ya untuk yen ya. Karena yen itu sangat rawan, mata uangnya sedang dipantau sangat ketat oleh Bank Sentral Jepang karena dinilai sudah terlalu rendah penurunannya atau jadi di sini pelemahan yen ini udah terlalu tinggi. Jadi mereka bersiap melakukan intervensi kalau yen ini terus melemah gitu ya. Mungkin kisaran 15180, 15230 itu jadi area tertingginya untuk yen ya sebelum ada intervensi. Jika ada intervensi, penurunannya targetnya adalah paling kecil itu adalah turun sampai 147. Lalu juga ada 141 ya targetnya ya. Nah, yang terendah di sini nih misalnya 149. Lalu untuk daily-nya juga di area 149, 147 targetnya. Sedangkan untuk perbalikan arah untuk daily mungkin di area 141 ya untuk yen ya. Untuk mulai intervensinya sih tidak pasti kapan Bu, tetapi memang minggu ini, hari ini khususnya itu Menteri Keuangannya itu si Suzuki sudah memperingatkan market kalau memang yen ini terus melemah, dia akan mengambil tindakan melalui Menteri Keuangannya ataupun Bank Sentralnya gitu. Jadi untuk kapannya intervensi itu kita tidak ada yang tahu Ibu, tetapi
pergerakannya itu biasanya sangat masif, bisa turun 100 sampai 200 poin ya yennya ya. Itu turunnya dalam waktu yang sangat singkat, misalnya 1 menit sampai 5 menit. Itu berarti pertanda adanya intervensi dari bank sentral, misalnya bank sentral Jepang gitu ya. Jadi begitu Bu Heni, kapan intervensinya, tinggal kita perhatiin kapan nih waktunya nih. Kalau saya pribadi sebagai trader, posisinya sebagai trader, saya udah mulai ambil posisi jual nih untuk yen gitu. Karena memang saya perkiraannya minimal turun 1,47 baru taking profit misalnya kayak gitu ya. Untuk resikonya misalnya di 15310 misalnya kayak gitu. Tetapi kalau target jangka panjangnya, bisa aja yen turun untuk testing area support weekly di 139. Lalu juga support monthly itu kisaran 121. Tetapi kalau monthly itu 130 sama 136 itu juga jadi target ya. Misalnya kayak gitu. Nah, ini 130 dan 136 kalau kita lihat di daily ini ada target penurunan di time frame yang besar gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi tentang produk transaksi trading yang lain ya. Pak, berita NFP bagaimana hubungannya dengan ID MTEX 100? Oke, kita lihat ya Pak. Di Nasdaq sendiri atau TEX 100 itu terjadi pelemahan masif setelah komentarnya Powell, lalu juga ada juga dari Neil Kashkari ya tadi malam ya. Kalau memang si Kashkari itu memberikan pendapatnya kalau suku bunga mungkin tidak perlu dipangkas di tahun 2024 selama inflasinya masih bandel ataupun inflasinya sudah tidak bisa diturunkan lagi ataupun turun mendekati level 2% misalnya kayak gitu. Jadi impact-nya sih melemahkan untuk ini kalau kita lihat tadi 15 menit juga pergerakannya sempat turun ya gitu ya. Nah, ini kemungkinan terhadap TEX 100 ini trennya sih masih bearish gitu ya Pak ya. Nah, kemungkinan akan testingnya turunnya terendahnya bisa aja di 17.750 ya. Gitu. Jadi memang area terendahnya itu kemungkinan masih cukup jauh, Pak. Kalau untuk entry-nya idealnya itu adalah di 18.280 ya, Pak ya. Kalau untuk ambil posisi jualnya sampai dengan 18.400-an gitu. Untuk Nasdaq. Kalau trading emas secara teknikal pakai candle durasi berapa lama, Pak? Jadi Pak Chandra juga bertanya nih untuk emas ya. Kita untuk menentukan trennya itu biasanya melihat pergerakan di daily dulu ya Pak ya. Jadi bagaimana pergerakan candle daily ataupun candlestick daily bisa memberikan sebuah pertanda untuk pergerakan hari berikutnya. Misalnya closing candle harian ada doji, ada engulfing ataupun ada bentuk formasi apapun itu memberikan indikasi. Jadi minimal itu daily. Lalu kita lihat juga 4 jam dan 1 jam. Untuk awal sinyal dia rally naik turun itu biasanya dari 1 jam ya Pak ya. Jadi memang ada perpotongan MA misalnya. Kalau saya pribadi biasanya melihat perpotongan MA 50 dan 100 jika berpotongan itu adalah sebuah sinyal rally untuk naik dan turun. Misalnya kalau MA 50-nya cross MA 100 untuk turun itu adalah sinyal untuk jual. Sedangkan sebaliknya jika MA 50 menembus MA 100 itu sinyal beli. Misalnya kayak gitu. Nah, untuk entry-nya mungkin bisa melihat di time frame yang lebih kecil di 15 menit. Itu untuk entry-nya, menentukan harga ideal untuk entry dengan resiko yang terendah. Gitu Bapak Chandra. Untuk gold entry jual di angka berapa ya? Kalau beli di angka berapa Pak? Oke. Untuk jual ini kita lihat ya. Dari datanya sendiri ini kalau 5 menit ini udah masuk entry jual ya di 90-an ya. Nah, untuk target belinya saya sih agak-agak melihat dulu ya pergerakannya. Kalau dia turun stabil di bawah 56 itu saya akan menunggu ataupun melihat pergerakan di harga
2228 gitu Bu Heni. Nah, itu baru entry beli berani gitu. Tapi kalau memang di 56 itu sudah tidak kuat, itu juga bisa dipertimbangkan untuk level beli. Lalu juga ada 2243 dan 2228 ya. Nah, dari pergerakan data NFP dan eh, pernyataan pidatonya Kaskari harusnya ini turun. Jadi untuk sementara sih ambil posisi sell di area 90-an. Nanti TP-nya paling cepat itu di kisaran 70, lalu ada di 57, 43 sampai 28 ya. Atau 34 juga boleh dipertimbangkan untuk taking profit itu. Gitu. Gitu Bu Hesti ya. Ibu Christine bertanya, kalau US oil bagaimana Pak? Masih pas nggak entry buy? Oke, untuk US oil juga memang ini faktornya geopolitik masih tinggi dan pemangkasan produksi OPEC juga masih dorong untuk naik ya. Jadi memang masih idealnya entry buy, cuman memang kalau dia naiknya di 8765 udah nggak kuat, itu sebenarnya harusnya ambil posisi sell untuk mencari harga konsolidasi di kisaran 83 sampai 82 gitu, Ibu Christine. Jadi idealnya untuk beli itu memang paling aman di kisaran 82 sampai 81 ya. Tetapi kalau dengan kondisi eh, saat ini tensinya si Iran dan Israel lagi tinggi-tingginya, agak sulit untuk turun jauh. Kemungkinan di area 8500 sampai 8430 udah bisa ambil entry buy ya, Ibu Christine. Kalau menurut saya sih seperti itu. Karena target naik kemungkinan ada di 88 sampai dengan 91 ya, untuk sementara ya. Gitu. Oke. Eh, Teman-teman ada yang coba mau bertanya lagi untuk diskusi mungkin? Ini pergerakannya juga masih sampai jam 8 ini harga belum menembus ya. Ini kan baru menempel harga low ya. Berarti memang untuk pound sterling juga masih kemungkinan besar untuk ambil posisi jual. Nah, untuk emas juga ini agak berat karena memang turunnya ini masih jauh dari level low-nya gitu ya. Tetapi kalau dari teknikal, kalau kita lihat 5 menit, itu udah ideal untuk entry sell sih. Gitu ya. Mungkinan dia akan testing harga low-nya yang tadi pas rilis data itu di kisaran 80. Jadi ini dari sekarang di 88 atau 89 ini sampai area 90 ambil jual. Misalnya kalau dia tembus 80, dia akan tes 70, lalu tes lagi di area kisaran 64 dan terendahnya kemungkinan untuk hari ini bisa aja di area 2239 sampai 2228 sampai hari Senin ya. Karena ini datanya sangat bagus semua ya. Unemployment juga turun, data NFP naik jauh di atas ekspektasi 300.000 tiga gitu ya. Ini sangat bagus untuk US dollar. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi ataupun berdiskusi. Untuk pergerakannya si pound sterling ini udah sangat udah konfirmasi untuk turun ya. Jadi memang ambil posisi jual, target TP-nya itu kemungkinan di area 25. Kalau kita lihat ini new low bisa di kisaran 2515 ya. Kalau memang dia menembus harga low terendah sebelumnya di 2538. Nah, ini kemungkinan bisa aja dia akan lanjut turun kalau memang sudah mulai turun stabil di bawah 2570, 2530-an. Nah, itu terendahnya antara 2515 sampai dengan 2480-an ya. Jadi ini target untuk malam ini yang misalnya ambil posisi jual, misalnya ini harganya sudah konfirmasi menembus harga low sebelumnya. Nah, ini ambil posisi sell. Lalu untuk emas belum turun karena emas ini agak berat dari tensi Timur Tengah aja sih. Kalau dari data dan pernyataan Dewan Bank Sentral harusnya turun gitu ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan berikan ke Ibu Sima. Mungkin ada
eh, informasi yang ingin disampaikan kepada teman-teman sobat trader. Bapak Rizky Rizky atau atau Ibu Ibu Rizky Rizky? nih? Nanya Nanya nih, nih, punten punten Pak. apakah ada file PDF buat baca-baca soal trading ataupun teknikal? Oke, sebenarnya di blog HSB, ini saya ketik ya, blog hsb.co.id. Ini materi-materi untuk edukasinya, maaf ini blog harusnya ya. Iya. Nah, di blog hsb.co.id ini itu banyak sekali materi yang bisa Bapak pelajari atau Ibu pelajari untuk membaca analisa teknikal atau mempelajari analisa teknikal dengan indikator seperti moving average, lalu RSI, ada Bollinger Band dan lain-lain ataupun bentuk candlestick itu semua banyak dibahas di sana. Lalu juga sobat trader bisa eh, browsing ya di YouTube ya. Ini channel YouTube-nya HSB adalah HSB Investasi. Jadi sobat trader bisa ketik ataupun searching HSB Investasi di YouTube. Itu banyak materi yang bisa dipelajari dengan video-video maupun eh, materi-materi seperti hari ini, webinar, itu juga dokumentasinya disimpan di blog ataupun channel HSB ya, yang di YouTube ya. Sama-sama Bapak atau Ibu Rizky ya. Nah ini pergerakannya untuk si pound sterling udah mulai turun. Lalu untuk emas belum terlalu stabil turunnya ini, tetapi sudah mulai lebih mendekati harga low-nya ya, dibanding harga high-nya udah mulai candle-candle turun. Jadi memang ini sepertinya pergerakannya masih mendukung untuk penguatan dolar. Untuk share recording webinar malam ini mungkin akan dipublish di minggu depan ya Ibu ya. Jadi memang setelah eh, selesai acaranya, ini hari Senin tim eh, DM dari HSB akan membuat sebuah summary dan mengupload di channel YouTube HSB gitu ya. Mungkin Ibu sambil setelah mengikuti webinar bisa browsing di YouTube-nya channelnya HSB untuk eh, melihat materi edukasi maupun materi webinar yang sebelum hari ini ya yang sudah dipublish di channel YouTube kita. Gitu, Bapak Devi atau Ibu Devi ya? Ibu Devi ya. Gitu. Mungkin teman-teman atau sobat trader yang lain ingin bertanya tentang produk trading yang lain. Tadi Bapak Chandra, Ibu Christine, Ibu Devi, Ibu Rizky, apakah ada pertanyaan lain Bapak Edison tentang eh, Nasdaq-nya apa sudah cukup penjelasannya? Hari ini US stock eh, buka Ibu nanti sekitar jam 20.35 ya Bu Heni ya. Jadi tetap buka karena memang si bursa baru dibuka kan jam 20.30. Nanti jam 20.35 pergerakan US stock itu sudah bisa ditransaksikan. Oh iya Ibu Devi, terima kasih. Soalnya nama itu belum tentu cowok dan cewek pasti ya. Soalnya nama Rizky ada Bapak Rizky, ada Ibu Rizky misalnya. Kalau Ibu Heni pasti Ibu gitu. Iya, iya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Bagaimana Bagaimana nih? nih? Iya, Iya, ada ada yang yang ingin ingin bertanya? bertanya? Mic-nya boleh dibuka ya Bapak Ibu ya. Silakan. Mungkin diskusinya jadi dua arah ya Pak, nggak cuma dari Iya, HSG aja. Bapak Ibu juga kalau mau ada yang mau disampaikan, males ngetik nih misalnya, mic-nya dibuka aja, nggak apa-apa. ya mungkin Ibu Sina mau memberikan materi informasi terkait promo Oke. atau yang lain. Baik, sebagai seorang wakil pialang, yang pasti saya selalu mengingatkan nasabah untuk menjaga money management, Pak. Karena kunci dari trading itu sebenarnya membatasi resiko kerugian. Nah, kebanyakan para trader itu
males menggunakan stop loss atau ya udahlah nunggu balik lagi harganya. Yang ada harganya nggak balik, free marginnya berkurang. Nah, dapat peringatan nih dari HSB. Posisi akan ditutup kalau Bapak Ibu tidak melakukan penambahan dana. Jangan sampai hal itu terjadi di akun Bapak Ibu. Jadi kuncinya dalam trading kita harus selalu membatasi resiko kerugian ya. Itu yang paling penting. Kemudian kalau untuk promo itu sebenarnya kayak hadiah hiburan. Jangan jadi target utama. Kalau target utamanya cari promo, profitnya jadi nggak maksimal. Jadi kalau dalam trading dikombinasi aja. Kalau promo sama money management tetap harus dipakai. Ya, stop loss juga harus digunakan. Kan gitu Pak Amin? Iya, betul. Mungkin misalnya tambahannya kalau dari saya, misalnya, mungkin sobat trader bisa membuat trading plan dulu ya sebelum trading gitu ya. Dan misalnya nih lagi senang trading di emas nih, buat trading plan dulu sebelum trading gitu ya. Saya entry di sini, kemampuan ekuitas saya misalnya bisa menahan ataupun idealnya. Misalnya nih kalau dalam manajemen resiko, resiko per transaksi itu harusnya maksimal tidak lebih dari 5%. Kisaran antara 3 sampai 5% itu adalah resiko dari rasio modal misalnya gitu ya. Misalnya jadi bisa aja sobat trader berhitung menjadi misalnya risk dan rewardnya 1:3, minimal 1:2 gitu. Cut loss 20, TP 40, atau cut loss 20, TP 60. Kurang lebih sih seperti itu ya yang bisa kita uh, tetapkan ataupun kita buat dalam rencana trading. Jadi dalam rencana trading, jadi kita tahu nih pas kita setelah trading kita udah punya pasang TP dan SL misalnya gitu ya. Jadi memang resikonya ditetapin berapa, profitnya berapa. Jadi disiplin. Jadi tidak ada trader yang sukses tanpa disiplin. Jadi terus belajar manajemen resiko dan strategi tradingnya agar tradingnya bisa stabil gitu ya. Jadi trading ini bisa dijadikan sebagai eh, ini penghasilan sehari-hari ataupun trading for living misalnya kayak gitu ya. Jadi mungkin teman ataupun sobat trader bisa lebih belajar disiplin dan membuat strategi trading. Kalau memang belum bisa bikin trading plan, coba susun, ditulis, lalu coba dipraktekkan di akun demo dulu gitu ya. Nanti kalau udah mulai fasih ataupun sudah terbiasa trading dengan trading plan, nah itu mungkin tradingnya lebih stabil untuk mendapatkan profit yang lebih konsisten gitu ya. Ya, jadi kuncinya itu sebenarnya baliknya kadang ego ya Pak ya. Egonya para trader ini kadang lebih tinggi daripada free margin. Ya, Psikologis tradingnya. psikologis trading, betul. Jadi kadang-kadang sisa margin tinggal 100, maksa nih di oil misalnya. Sementara kita tahu nih US oil kenaikan 1 poinnya $100 per 0,1. Nah, kalau kita margin di $100 trading US oil, berarti kita harus benar-benar mapping yang betul ya Pak ya. Iya. Nah, artinya Bapak Ibu harus jaga support resistennya, kemudian open posisinya ada di mana, dekat ke support atau dekat ke resisten, gitu ya. Kalau harga cenderung mendekati support dan memang trennya tren naik, Bapak Ibu boleh buy, gitu ya. Stop lossnya di mana? Kalau dia jebol supportnya, ya Bapak Ibu harus ambil posisi cut loss atau top up atau kunci posisi, gitu ya Pak ya, supaya uangnya nggak free marginnya turun karena dibiarkan atau Bapak Ibu stop loss gitu ya. Jadi kunci utamanya selalu money management, mapping, bikin mapping. Rencananya apa? Mau buy di berapa, sell di berapa, stop loss di mana? Itu free marginnya sisa berapa. Kalau nggak paham kan Bapak Ibu pasti dampingi agent RM. Ditanya RM-nya, Bu, saya mau trading US oil, modal saya $100. Kira-kira saya bisa buka di berapa, stop loss saya di mana, gitu ya. Nah, diikuti. Kalau dia bilang memang tunggu harga ini, misalnya gitu ya, ya Bapak Ibu ikutin karena dia kan hitung stop lossnya ini cukup atau enggak, gitu ya. Salah satu caranya Iya, seperti itu. Ibu Heni kena stop loss nih yang di
Oh, di emas ya Bu ya. Ini cenderungannya memang resisten kuatnya di 96 nih Bu kalau di H1 ya. 9650 sampai 9760. Ini kalau memang naik stabil ke atas dia akan dorong untuk uji resisten yang ataupun harga tertinggi kemarin ya. Itu di 2305 ya. Mm-mm. Pak Samsurya bertanya, Pak, untuk analisa pasar itu sebaiknya di mana Pak? Apakah harus di MetaTrader 5? Soalnya kalau di ASB agak kesulitan untuk analisa teknikal. Iya, jadi selain di eh, MetaTrader, biasanya sobat trader bisa di TradingView ya untuk melakukan analisa pasar karena di TradingView itu sangat banyak indikator yang free gitu ya. Jadi memang itu yang bisa menjadi acuan misalnya. Oh ini emasnya malah naik terus ya Iya, di 97 sekarang. malah Nah, break ini high. iya break high. Kalau Keren. di mother bar-nya berarti dia udah konfirmasi mau naik misalnya kayak gitu ya. Mm-mm. Nah, targetnya lagi itu berarti kisaran di 2326 gitu ya ataupun 2006 2012 juga jadi target kalau memang dia ada harga tertinggi baru gitu ya. Iya. Tetapi di sini juga di 1 jam udah mulai overbought minor. Mm-mm. Cuman 4 jam ini yang agak-agak bahaya ya. Kemungkinan harga tertinggi barunya di 2307 sampai 2325 ya. Oh di Mm-mm. H4 untuk ini ya pergerakannya. Jadi data bagus belum tentu membuat dolar menguat ya, Pak. Iya, karena memang ada faktor ketidakpastian dari tensi di Timur Tengah ya, Bu ya. Mm-mm. Dan karakteristiknya biasanya nih Sabtu Minggu tuh malah makin tinggi tuh tensinya. Contohnya Mm-mm. serangan Hamas ke Israel itu dilakukan pas hari Sabtu pagi gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi pas weekend ini memang lebih cenderung banyak faktor ketidakpastian dari faktor geopolitik gitu. Mm-mm. Ya, karena emas kan safe haven ya. Iya, Jadi, ini untuk yang analisa ini ya, coba saya share lagi. mm-mm. Nah ini trading view ya, Eh, Bapak Bapak Samsurya. Ini kalau Bapak mau melakukan analisa, biasanya ini Bapak bisa menambahkan indikator nih di sini nih di indikator ini, klik indikator, itu banyak indikator yang free ya. Nah, mungkin bisa diketik juga misalnya price action ataupun apapun untuk mencari indikator yang paling cocok. Nah, ini salah satunya misalnya cari yang paling banyak digunakan. Contohnya ini price action, support, dan resistance by DGT. Ini kan yang menggunakan 12.000 orang lebih gitu ya. Nah, mungkin bisa dijadikan referensi untuk memilih indikator yang sobat trader paling cocok misalnya gitu ya. Misalnya mau moving average gitu ya. Ini sudah disediakan oleh TradingView itu yang gratisan nih. Tuh, misalnya yang ada Madrid Moving Average Ribbon dipakai 25.000 orang lebih misalnya kita klik ini ya. Nah, ini tampilannya seperti ini nih. Nah, ini misalnya untuk produk yen ini lagi cenderung naik karena di sini hijau ya. Kalau ini putih mungkin bisa dibilang ini lagi cenderung lebih turun gitu ya. Nah, ini karakteristiknya misalnya tentang ini ya, indikator yang gratisan di TradingView ya. Jadi mungkin Bapak Samsurya juga bisa mempertimbangkan melakukan analisa itu dengan MetaTrader ataupun dengan TradingView ya. Itu yang secara lebih detail gitu ya. Memang lebih enak itu di MetaTrader karena fitur-fiturnya lebih user friendly ya dan lebih banyak mungkin yang
bisa memakai juga indikator custom gitu. Kayak contohnya saya menggunakan indikator customnya itu di Meta 4 gitu ya. Nah, ini tampilan ini saya menggunakan beberapa indikator custom. Jadi sobat trader bisa melihat kalau analisa saya itu yang digunakan ada juga beberapa indikator yang menggunakan indikator custom atau buatan sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman sobat trader, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sebelum kita tutup untuk materi eh, webinar malam ini, mungkin Ibu Heni mau lihat lagi nih pergerakannya nih Bu di emas ya. Tadi kena cut loss, tapi ini naiknya juga belum terlalu stabil ya. Nah, ini karena di 1 jamnya ini udah keluar overbought minor nih. Jadi harusnya sih antara 96 dan 97 jadi harga tertinggi potensinya ya untuk hari ini ya. Kalau ibu masih mau ambil posisi sell sih, kalau sell di 97 stop lossnya misalnya di 2302 gitu ya Bu ya. Mungkin di sana. Tapi TP-nya bisa aja ibu incer di 2264 sampai 2256 atau 2239. Ini masih efeknya masih panjang Bu, karena memang si The Fed sendiri masih belum memberikan kepastian kapan pangkas bunga. Neil Kaskari juga bilang kalau inflasi masih tinggi itu mereka malah nggak perlu memangkas tingkat suku bunganya gitu ya. Jadi dari faktor fundamental ini sangat mendukung di hari ini untuk turun emasnya memang gitu ya. Nah, penguatan dolar juga sifatnya agak-agak mulai terbatas karena mungkin adanya faktor geopolitik antara Iran dan Amerika yang udah mulai memanas tuh gitu. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Saya kasih kesempatan mungkin sampai jam 8:30 ya, Bu ya. Iya, boleh. Mungkin kalau ada yang mau bertanya kita bahas lagi tentang produk yang ditradingkan oleh sobat trader ya. Nah, ini kalau dilihat dari forex-nya juga ada mulai ini ya jenuh ya, misalnya penguatan dolarnya udah mulai terbatas gitu ya. Tetapi ini kan masih panjang. Mungkin sobat trader kalau melihat misalnya tadi ambil posisi jual misalnya di pound sterling itu maksimal ditunggu sampai jam 12.15 ya gitu ya. Jadi selama 4 jam itu kenapa disarankan untuk melepas posisi karena takut ada faktor lain di luar faktor NFP yang mempengaruhi pergerakan harga gitu. Ya, bisa saja. Karena kalau penguatan dolar itu bukan hanya dari data ekonomi, bisa juga dari treasury-nya ya Pak, imbal hasil Iya, treasury. karena memang patokannya juga dari suku bunga obligasi jangka panjang Amerika atau treasury yang 10 tahun, yang 5 tahun. Itu kalau tingkat suku bunganya naik, itu biasanya dolarnya juga menguat. Kalau uh, suku bunga obligasi anjlok, dolarnya juga melemah. Kurang lebih seperti itu. Jadi dua faktor indeks dolar dan bunga obligasi di pasar Amerika itu sangat mempengaruhi pergerakan harga, khususnya untuk US dollar terhadap produk-produk yang disandingkan untuk trading ya, misalnya euro dolar ataupun XAU USD gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, sobat trader, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Ibu Sima akan memberikan closing statement ataupun penutupan untuk webinar hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan waktunya setelah bergabung di webinar malam ini. Semoga semua sobat trader selalu profit, selalu sejahtera, sehat-sehat, dan bisa mengikuti acara webinar lagi. Dan dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mengucapkan permohonan minal aidin wal faizin. Kita ingin menyambut hari suci Lebaran untuk yang merayakan, dan jika sobat trader tidak merayakan, saya juga ingin ini
apa menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Selamat liburan untuk keluarga di rumah. Semoga semua sobat trader selalu sejahtera dan sehat-sehat. Oke, Terima kasih. baik Bapak Ibu. Sekali lagi sebelum kita tutup acaranya, minggu depan berarti nggak ada ya, Pak ya? Minggu depan kayaknya libur ya. Libur. Iya. Oke, karena minggu depan itu adalah hari raya besar, kita menyambut Lebaran. Izinkan saya dan Pak Amin sama-sama meminta maaf, mohon maaf lahir batin ya Pak ya, Iya, dan sama-sama. mengucapkan selamat libur panjang, selamat merayakan ibadah Lebaran ya. Dan yang masih puasa buat besok juga masih ada ibadah puasa. Karena minggu depan kita tidak ada webinar, tapi jangan khawatir, agent RM Bapak masih tetap akan standby. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung ke chat ke RM masing-masing. Kemudian untuk analis, mereka juga tetap akan bekerja. Jadi Bapak Ibu, jangan khawatir untuk tradingannya. Gitu ya. Tetap pantau money management, perhatikan free margin dan level margin Bapak Ibu sekalian, karena itu adalah kunci kita dalam bertransaksi. Keberhasilan kita dalam bertrading adalah mengontrol emosi dan mengatur money managementnya. Ya, baik. Saya rasa itu aja. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin ya Pak Min ya. Minal aidin wal faizin. Sampai ketemu lagi setelah Hari Raya Lebaran. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat Sampai malam. ketemu lagi, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Selamat malam. Malam.